Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita akan bongkar tuntas sebuah cetak biru, sebuah panduan lengkap tentang gimana caranya lolos dari tantangan prop firm senilai $50.000. Nah, $50.000 ini bukan cuma angka hadiah ya. Ini adalah modal trading profesional yang nantinya bakal kalian kelola. Anggap aja ini tiket emas kalian buat naik ke level selanjutnya. Pertanyaannya, gimana caranya kita bisa menaklukkan tantangan ini secara sistematis? Tenang, kita akan ubah sesuatu yang kelihatannya rumit ini menjadi sebuah proses yang jelas, langkah demi langkah yang bisa banget kalian kuasai. Oke, mari kita mulai dari yang paling dasar. Sebelum kita ngomongin strategi yang canggih-canggih, kita wajib, hukumnya wajib, paham dulu aturan mainnya. Anggap saja kita mau masuk ke sebuah arena, kita harus tahu di mana pagar pembatasnya kan? Aturan kritis yang pertama adalah jaring pengaman harian kalian. Minus 5% atau $2.500. Kalau akun kalian sudah rugi segini dalam satu hari, udah, stop. Nggak ada tawar-menawar, hari itu trading kalian selesai. Titik. Selanjutnya, ini adalah batas akhir kalian. Minus 10% atau $5.000 dari modal awal. Ini adalah batas kerugian total selama masa evaluasi. Kalau sampai melewati garis ini, ya artinya tantangannya berakhir. Dan ini dia garis finishnya. Target keuntungan sebesar 8% atau $4.000. Kalian harus bisa mencapai target ini tanpa pernah sekalipun melanggar dua aturan kerugian yang tadi. Jadi, filosofi di balik semua aturan ini adalah kuncinya. Prop firm itu nggak nyari koboi yang tradingnya nekat dan serampangan. Mereka mencari manajer resiko yang disiplin dan konsisten. Ingat itu baik-baik. Oke, aturan sudah jelas. Sekarang, ayo kita masuk ke ruang mesinnya. Kita akan lihat gimana cara membangun fondasi matematika di balik setiap keputusan trading yang akan kita ambil nanti. Ini adalah inti dari matematika trading kita. Aturannya simple, potensi keuntungan harus minimal 2 kali lipat dari potensi kerugian. Kenapa? Karena dengan rasio minimal 1:2 ini, bahkan kalau tingkat kemenangan kalian cuma 50%, dalam jangka panjang, kalian tetap akan profit. Tadi kan aturan dari firmnya maksimal rugi harian 5% ya. Nah, kita nggak mau main mepet-mepet. Jadi, kita pasang batas risiko harian kita sendiri, yaitu cuma 2%. Ini semacam safety buffer atau penyangga keamanan pribadi kita untuk melindungi modal dan yang lebih penting, psikologi kita. Nah, di sini kalian punya pilihan, disesuaikan dengan tingkat kenyamanan masing-masing. Kalian bisa pilih mode aman dengan resiko 0,75% per trade. Progresnya lebih lambat tapi stabil. Atau, kalau kalian lebih berpengalaman dan siap dengan tekanan lebih tinggi, ada mode agresif dengan resiko 1% per trade. Oke, resiko sudah kita tentukan. Sekarang saatnya kita pilih senjata. Dan kabar baiknya, kita nggak butuh banyak senjata kok, cuma butuh 3 setup trading yang simple, jelas, dan bisa diulang-ulang. Ini dia 3 perangkat inti kita. Masing-masing dirancang untuk kondisi pasar yang spesifik. Yang pertama, penerusan tren. Kedua, sapuan likuiditas. Dan yang ketiga, penembusan Bitcoin. Setup yang pertama adalah andalan kita, yaitu penerusan tren. Ini pendekatan yang paling aman. Ibaratnya, kita cuma ngikutin arus sungai yang lagi deres aja. Kita tunggu harga koreksi sedikit di emas atau Nasdaq, lalu kita masuk lagi searah dengan tren utamanya. Setup kedua ini sedikit lebih canggih, namanya sapuan likuiditas. Di sini, kita coba manfaatin jebakan pasar. Jadi, kita cari momen-momen di mana pasar seolah-olah mau bergerak ke satu arah. Ngejebak banyak trader, terus tiba-tiba berbalik arah dengan cepat. Disitulah kita masuk. Dan setup ketiga, ini khusus untuk kepribadian unik Bitcoin, yaitu penembusan atau breakout. Strategi ini butuh kesabaran. Kita tunggu Bitcoin diem dulu, konsolidasi dalam rentang harga yang sempit, baru setelah itu kita antisipasi pergerakan eksplosifnya. Sekarang, tolong dengarkan baik-baik ya, karena bagian ini adalah kunci utama yang memisahkan trader amatir dari yang profesional. Inilah rahasia sejati dari pengendalian risiko. Nah, ini dia perbedaannya. Trader amatir biasanya pakai ukuran lot yang tetap, misalnya 1 lot untuk setiap trade. Ini salah, karena risikonya jadi berubah-ubah. Kalau profesional, mereka pakai ukuran lot yang dinamis. Artinya, ukuran lotnya disesuaikan supaya nilai risiko dalam dolarnya selalu sama di setiap trade.
Biar gampang, ini ada contekan praktis untuk mode aman dengan resiko 0,75%. Kalian bisa simpan ini biar eksekusi harian jadi super cepat dan nggak perlu pusing hitung-hitung lagi setiap mau masuk pasar. Dan ini contoh perhitungan untuk mode agresif dengan risiko 1%. Kalian bisa lihat kan, ukuran lotnya jadi sedikit lebih besar untuk mengakomodasi risiko yang lebih tinggi. Ini cuma buat gambaran aja. Oke, kita sampai di langkah terakhir. Sekarang kita akan lihat gimana caranya merakit semua bagian yang sudah kita bahas tadi, aturan, resiko, dan setup, menjadi sebuah rutinitas harian yang terstruktur dan konsisten. Kunci dari konsistensi adalah fokus, jadi daripada pusing ngeliatin semua aset setiap hari, kita bagi-bagi aja. Senin fokus di emas, Selasa di Nasdaq, Rabu khusus Bitcoin, dan seterusnya. Dengan begini, kualitas analisis kalian bakal meningkat dan kalian juga nggak gampang capek. Terakhir, anggap ini sebagai sistem rem darurat yang nggak bisa ditawar. Kalau sudah untung 2%, berhenti. Kalau sudah rugi 2%, berhenti juga. Jangan balas dendam. Kalau sudah menang 2 kali berturut-turut, kurangi sedikit resikonya. Dan yang paling penting, jauhi pasar pas ada berita-berita besar. Nah, kita sudah menyajikan seluruh buku panduannya, dari A sampai Z. Pertanyaan terakhir, ini bukan buat saya, tapi buat kalian renungkan saat kalian memulai perjalanan ini. Dengan kerangka kerja yang sejelas ini, apakah kalian siap menjadikan konsistensi sebagai kekuatan super kalian?